dari Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Pak Johan Aminullah Nur. Beliau adalah guru kelas 4. Baik, Pak Johan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bagus, kabarnya baik. Oke, alhamdulillah juga, Pak Johan. Oke, karena saya mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran Pak Johan yang akan dilakukan di kelas nanti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Pak Johan sehingga kompetensi Pak Johan semakin meningkat. Selain itu juga memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk peserta didik kita nanti. Jadi kita akan ngobrol santai ya Pak Johan. Saya akan melihat sejauh mana kesiapan Pak Johan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Selain itu juga nanti agar Pak Johan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dari percakapan ini kira-kira Pak Johan itu mengharapkan apa? Mengenai kegiatan kali ini, saya berharap itu saya bisa mengembangkan kompetensi saya untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Oh, ya, baik Pak Johan. Semoga saya dapat membantu. Kalau boleh saya tahu, Pak Johan nanti akan memberikan materi apa? Materi yang saya ajarkan nanti adalah materi tentang IPAS, terutama tentang subtema gaya gravitasi bumi. Oh, jadi materinya nanti itu tentang gaya gravitasi seperti itu ya, Pak Johan. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Pak Johan capai? Melalui kegiatan ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Contohnya mengidentifikasi benda yang bergerak jatuh ke bawah, itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah penerapan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa saja atau terjadi dalam momen apa aja. Yang keempat, apakah gaya gravitasi itu mempengaruhi jatuhnya suatu benda, terutama tentang ukuran benda tersebut, apakah kalau dibandingkan itu jatuhnya akan sama atau tidak. Terakhir adalah melakukan praktek langsung biar anak-anak tahu apa manfaat atau dampak dari gaya gravitasi tersebut. Iya, iya. Jadi tujuan pembelajaran Pak Johan ada 4 ya. Lalu kira-kira Pak Johan adakah semacam hambatan atau kesulitan dalam pembelajaran yang akan Pak Johan lakukan nanti? Hambatan yang saya hadapi biasanya itu karena karakteristik anak itu berbeda-beda. Ada yang dalam proses belajarnya itu ada yang identik ke visual atau audio, ya itu hambatannya. Dimana saya harus menyatukan semua tadi biar terjadi suatu kegiatan pembelajaran yang kondusif, yang lancar dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Oke, makasih. Terkait dengan hal itu, apa yang Pak Johan sampaikan tadi, lalu kira-kira apa yang Pak Johan lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang seperti Pak Johan sampaikan tadi?
Salah satu caranya adalah dengan membuat media pembelajaran melalui proyektor untuk mengatasi anak-anak yang tipenya visual tadi ya, kita bilang video. Oh, ya, jadi akan disediakan semacam proyektor gitu, tambahan visual. Oh, ya. Dalam menyiapkan media pembelajaran tadi, seperti proyektor, seperti kan nanti ada layar juga, itu kira-kira Pak Johan nanti menyiapkannya sendiri atau akan dibantu oleh rekan yang lain? Kalau saya pribadi, kebetulan saya bisa sendiri ya, saya sendiri. Tapi ada kolaborasi antara saya dengan rekan kerja yang lain, dikarenakan proyektornya di sekolahan saya itu cuma satu, jadi dibuat gantian dengan kelas yang lain. Jadi saya harus koordinasi dengan guru yang lain. Untuk hari ini saya yang pakai proyektor. Oh ya, bagus sekali itu Pak. Kita sebagai pendidik, sebagai pengajar memang harus seperti yang Pak Johan sampaikan, selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan-rekan guru agar dapat paling tidak menambah pengetahuan. Nah, selanjutnya itu Pak Johan, apa area pengembangan yang hendak Pak Johan capai nantinya? Area pengembangan yang tidak saya capai adalah mungkin untuk mengembangkan potensi saya dalam artian ada sekarang ini ada berbagai metode dalam pembelajaran, ada yang based learning, ada yang diferensiasi dan lain sebagainya. Dalam proses pengembangan yang akan Pak Agus lakukan, saya berharap saya bisa mengembangkan atau wawasan saya terhadap yang saya sebutkan tadi semakin bertambah. Oh iya, baik Pak Johan. Kira-kira itu Pak Johan. Jadi area pengembangan yang Pak Johan harapkan tadi, adakah yang secara spesifik ingin dikembangkan atau Pak Johan inginkan untuk saya amati nanti? Mungkin yang dalam arti pelajaran sifat diferensiasi dikarenakan kondisi faktor di lapangan anak-anak yang beragam. Ya. Oh ya, oke. Itu Pak Johan. Kira-kira nanti strategi apa yang Pak Johan lakukan dalam mengembangkan yang seperti Pak Johan harapkan tadi? Saya akan mencoba dengan membuat beberapa kelompok dari peserta didik saya. Mungkin saya akan saling bertukar kelompok, nanti bisa si A dan si B atau si A dengan si C. Nah, jadi tidak dengan si A harus si B terus. Baik supaya mereka semua itu bisa saling bertukar pengalaman, bertukar wawasan sehingga kedepannya proses perkembangan peserta didik saya berkembang dengan sama-sama berkembang, tidak ada yang tertinggal. Oke, bagus sekali itu Pak Johan, strategi yang sampai rencanakan. Lalu apa harapan Pak Johan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapannya mungkin ilmunya dari kemarin guru penggerak sudah bertambah, jadi bisa menyalurkan ke saya yang dulu dapat pengalaman jadi guru ya, biar kita sama-sama memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, baik Pak. Saya berharap pembelajaran yang Pak Johan lakukan dapat berjalan dengan lancar. Insya Allah saya akan membantu Pak Johan dalam mengembangkan kompetensi yang seperti Pak Johan ingin capai tadi dalam kegiatan observasi nanti.
Dan nanti setelah kegiatan itu pada observasi, kita akan bertemu kembali dan melakukan refleksi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana dan rencana pengembangan dari Pak Johan seperti itu nanti kira-kira. Terus untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi besok sesuai jadwal pelajarannya Pak Johan dan yang kita sudah sepakati seperti itu Pak Johan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Johan, semoga nantinya semua bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Oke, terima kasih Pak Gus. Kita sama-sama berharap kegiatan kita berjalan dengan lancar. Oke, sama-sama Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Siap semua? Masuk semua kan? Alhamdulillah. Oke, ini tolong berdiri juga. Bersiap-siap berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina amin ya rabbal alamin. Namo PPK religius nasionalis mandiri gotong royong integritas siap. Salam cerdas berkarakter luar biasa hebat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, semangat. Nomor 4, konsentrasi. Nomor 5, siap belajar. Nomor fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih ya ini. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS. Materinya apa Pak? Materi kali ini adalah melanjutkan yang kemarin tentang gaya magnet. Sekarang berubah tentang gaya gravitasi. Kira-kira jadi kalau pensil ini kalau Pak Juan jatuhnya ke bawah atau ke atas? Kita lihat ya. Jatuhnya ke bawah. Kenapa bisa seperti itu? Kok nggak jatuh ke atas? Kamu layan ke atas. Pada kelas 3 tentunya kalian sudah mendengar tentang gaya gravitasi. Sekarang kita ulangi lagi di kelas 4. Nanti di kelas 5 juga gitu. Gaya gravitasi adalah gaya yang menyebabkan suatu benda itu bisa jatuh ke bawah. Kita ingat lagi apa itu tapi sebelum itu, sebelum memulai pembelajaran, kita biasakan terlebih dahulu untuk
literasi. Nah, kita budayakan literasi. Supaya apa Pak? Supaya kalian gemar dalam membaca. Kita budayakan dulu literasi. Nanti lanjut kita gaya literasi. Kita baca dulu. Ya. Kita baca bersama-sama atau enggak dulu, rapal dulu. Setelah itu tanya urut apa? Yang keras apa? Urut tahu apa? Baca. Bersihkan di sini, bersihkan di sana. Bilang bersih. Ayo lagi ya. Lanjut lagi. Ini lanjut lagi. Ya. Robi. Ram, anak. Lalu, dan kejelas. Jadi sampai situ. Maju. Jelas. Baca. Umuran atau ini tidak sama warnanya sudah berbeda. Ya. Telur pipit polos saja, tidak ada corak pada bulunya. Apakah telur ini pilih cincin penjahit? Oh, warnanya tidak biru. Ini mencari ke dekat pohon bambu. Ada, apakah sarang telur ini ada di situ? Ada burung madu serigati di pohon bambu. Namun warna telurnya abu-abu. Apakah sarang telur ini di pohon jati? Ini terbang lebih tinggi. Wah, telur-telur ini sama. Ini pun merasa lega. Telur itu sudah kembali ke sarangnya. Dengan sedih hilang pulang. Oh, telurnya ternyata tidak berkurang. Ini hilang malah terhindar-hindar. Kira-kira tadi itu bacaan menyebutkan tentang apa sih? Menceritakan tentang apa? Telur siapa yang hilang? Hilang. Ternyata dicari ke tempatnya Siji, ke tempatnya siapa lagi tadi? Ini apa itu? Tidak ketemu ya. Ternyata setelah kembali lagi ternyata enggak ada. Kenapa bisa seperti itu? Kita lanjut di lain waktu lagi cari tahu kenapa bisa seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan tentang apa tadi? Tentang gaya. Kita lihat dulu.
Oke, dari video yang kalian lihat barusan, video itu menceritakan tentang apa? Tadi ada apa dari video? Apel, kenapa apel? Terus mengenai seseorang. Orang tersebut siapa sih namanya? Isaac Newton. Isaac Newton adalah orang yang menemukan gaya gravitasi. Pada waktu itu beliau sedang tidur di bawah pohon apa? Pohon apel. Tiba-tiba tangannya kejatuhan apel. Dia merasa heran, kenapa apel jatuhnya kena kepala saya, nggak ke atas atau ke samping. Dia penasaran. Akhirnya dia pegang lagi apel, dijatuhkan, ternyata jatuhnya ke bawah, ke samping ataupun ke atas. Pegang lagi, bajunya dijatuhkan lagi, terus diperbandingkan lagi. Apel satu, apel dua ini mana yang jatuh kedua? Itu karena dia penasaran. Kenapa kok bisa begini? Akhirnya dia berkesimpulan, buat catatan tadi, berkesimpulan bahwa ini jelas ada gaya yang mempengaruhi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Akhirnya dia membuat teori bahwa gaya tersebut adalah gaya gravitasi. Kita patut bersyukur. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ada gaya gravitasi, kita akan apa? Melayang udara. Apa katanya Mas Jimmy? Apa? Kalau kita melayang, nggak ada tumpuan, nggak ada gesekan dorongan, yang ada cuma melayang saja. Seperti para astronot di luar angkasa sana, di stasiun di luar angkasa. Mereka tidak bisa, karena tidak ada gaya gravitasi, akhirnya cuma melayang aja. Jadi mau misalnya dari sini mau ke sana, dia harus bantuan tangannya pegangan sama Dedi untuk mendorong. Kalau nggak itu, dia nggak ada tumpuan bantuan berbeda cepat. Sekarang kita akan melakukan percobaan untuk lebih mendalami tentang apa itu gaya gravitasi. Dari percobaan nanti akan kalian akan lebih memahami lagi. Kalau cuma lewat omongan tidak dipraktekkan, tidak akan percaya kalian. Karena tujuan bagi kalian menjadi dua kelompok saja. Isinya berarti empat. Bersama. Kalau sendiri, cewek sendiri. Oke. Geser, Adit. Geser. Kami akan geser sendiri. Kita akan mempraktikkan apakah tim cowok yang bakal masuk dalam program kali ini. Bedanya di lembar kerja yang Pak Juan kasih, perhatikan percobaan pertama. Percobaan pertama. Percobaan pertama apa? Baca apa?
dan tutupnya punya pena kan, pensil. Nah, terserah. Masing-masing kelompok berdiri, satu aja perhatian. Berdiri, cuma di sini aja. Nah, siapa yang perhatian? Sudah, kertas ini apa? Kertas ini remas-remas. Ya. Yang satu rumah, yang satu tidak rumah. Dua. Pak, itu aku pensil tadi Pak. Pensilnya itu tidak ada catat. Yang tidak maju ke depan silakan dicatat hasil percobaannya. Catat. Ya. Ya. Yes. Sudah. Yang lain, perhatikan. Ini satu. Ini sudah. Perhatikan ini. Silakan jatuhkan kedua. Ulangi sekali lagi. Yang lain perhatikan. Agak tinggi ini, agak tinggi. Nah, ayo. Oke. Karena apa? Agak tengah, satukan. Lagi. Yang lain mengamati. Apakah jatuhnya sama? Balik apa enggak? Catat. Oke. Sekarang kita kasih yang satu taruh, yang satu belakang taruh. Ya, kamu pakai ini. Nah, ini dulu. Kita bandingkan yang di belakang sama yang atas. Yang jatuh menyentuh tanah yang mana? Yang lain perhatikan. Cepat mana? Yang apa? Yang belakang. Berapa? Kamu gimana? Cepat mana yang dulu tepat? Kalian after yang belakang dua. Oke, silakan kalian duduk. Lagi duduk tempatnya. Silakan duduk. Terima kasih. Pada halaman berikutnya, yang sebelah sini, kalian catat nomor 1 tadi apa sih? Nomor 1 tadi apa? Nomor 1 tadi apa? Belakang apa? Belakang apa? Setang. Satu belakang setang. Nah, nomor 1. Nah, belakang. Terus, nah, belakang kertas itu hasil percobaan tadi gimana? Belakang kertas tadi. Sama. Pada waktu dijatuhkan bersama-sama hasilnya sama. Menyentuh tanah bersama. Terus yang kedua tadi bulatan kertas sama. Itu apa?
menurut lantai dan menurut tanah. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, yang tadi kanan itu apa? Obat. Pada waktu dijatuhkan bersama dengan bulatan tadi, gimana? Boleh kalian silakan lakukan dengan bahasa kalian sendiri berdasarkan kebutuhan. Aku hasil silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Hasil solusi. Pada waktu dibandingkan dengan yang berdasar tadi kertasnya gimana? Apakah lebih cepat kertas? Yang ketiga sama. Sudah, kalau sudah yang bawahnya ini menurut kelompok kalian, gravitasi itu apa? Menurut kelompok kalian, gravitasi itu apa? Didiskusikan, diskusi. Gravitasi sepengetahuanmu, sepengetahuan kalian tadi apa? Bisa kalian tadi mendengar pasti terus yang bawahnya. Misalkan. Itu yang pertanyaan yang terakhir, Bis. Oke, untuk yang percobaan nomor 3, perhatikan Mas. Untuk jawaban yang ketiga yang terakhir, perhatikan. Robi, perhatikan. Di situ ada pertanyaan apa? Ini. Yang bawahnya. Ana, perhatikan. Kamu nanti nggak bisa jawab, perhatikan Robi. Ya udah, berhubung tadi Pak Jo terburu-buru, nggak sempat mengambil batu untuk dibuat praktek. Jadi kita harus coba dengan apa ini? Menghapus. Kita praktekkan menghapus sama kertas kalau menyentuh ke tanah atau ke lantai lebih cepat mana? Sama. Kalau yang sekali lagi kalau keren. Karena apa? Itulah jawaban dari yang terakhir. Saya bisa menjawab. Dah.
Ayo, 1 menit lagi. Ya, kalau sudah masing-masing grup ada perwakilan untuk menjelaskan ke depan kenapa seperti ini. Nanti yang lain silakan mendengar dan boleh bertanya atau menyanggah jawaban dari kelompok lain. Kelompok mana dulu? Apa dulu? Pak, maju perhatikan yang lain. Yang apa? Pada waktu percobaan pertama tadi antara kertas sesama kertas yang dikemas-kemas, yang jatuh atau menyentuh lantai duluan itu yang mana? Jawabannya bersamaan. Kenapa? Sama, sudah sama, berada sama. Yang terus, yang berada kertas sama yang membalas kertas, gimana menurut tadi? Lebih lambat membalas kertas. Kenapa? Lebih berat yang ini. Menurut berat yang ini. Oke, yang terakhir penghapus. Yang penghapus sama sudah menghapus sama kertas tadi. Lebih beratnya mana? Lebih cepat yang mana? Menghapus. Kenapa? Oke, tepuk tangan untuk berapa? Sekarang yang akhir ini, kelompoknya siapa yang maju? Tidak. Eda. Sebelum tidak membacakan hasilnya, apakah kalian setuju? Kelompok ini, apakah kalian setuju dengan jawaban dari kelompok rapat tadi? Mengenai yang percobaan kertas tadi yang diremas-remas sama yang pensil penghapus tadi, setuju nggak? Setuju. Berarti jawabannya juga begitu. Jawaban kalian juga begitu. Bukan yang sama. Tidak. Berarti kamu yang menjelaskan tentang apa itu gaya gravitasi. Ya, menurut kelompok gaya gravitasi itu apa? Yang lain dengarkan. Gaya dari bumi yang menarik benda satu ke bawah. Yang terakhir, jelaskan mengapa batu tadi yang saya Pak Juan ambil contoh penghapus tadi itu lebih cepat jatuh ke lantai daripada yang kertas karena lebih berat. Apakah dari kelompok Robi setuju jawaban dari tidak atau punya jawaban lain? Setuju. Kalau dari kelompok kalian yang tentang gaya gravitasi itu apa sih? Oke, sama aja. Oke, berarti kalian setuju? Oke, tepuk tangan untuk tidak. Sekarang kita refleksi lagi dari apa yang sudah kita pelajari. Sebenarnya ada satu tambahan lagi sebenarnya. Kedua kertas ini beratnya sama. Tapi yang satu kalian remas-remas dan yang satu tidak. Ya kan? Beratnya sama. Kertas ini dan ini beratnya sama. Cuma nanti pas waktu kita remas. Nanti kan? Remas. Terus kita jatuhkan. Yang jatuh duluan, ya? Yang mana? Apakah yang diremas apa yang enggak? Kenapa seperti itu, Pak? Karena ada faktor lain yang menyebabkan suatu benda jatuhnya tidak bisa bersamaan pada waktu ditarik gaya gravitasi, yaitu faktor luas permukaan. Ini square
apa latar begini, luas permukaannya segini, dibandingkan yang ini. Luas permukaan, berarti luas permukaan, ya. Berarti kan luas dari suatu benda, permukaan suatu benda itu yang namanya luas permukaan. Kalau kertas apa selembaran kertas ini luasnya segini, yang diremas luasnya cuma segini, bandingkan. Jadi pada waktu kita jatuhkan, yang menyebabkan gesekan dengan udara, yang menyebabkan cepat jatuhnya itu yang permukaannya paling kecil. Jadi misalkan si lana jatuh dari pohon, kita bandingkan dengan daunnya itu jatuh. Kira-kira yang cepat sampai tanah duluan, daunnya apa lana? Bukan apa? Ayo. Lebih berat. Selain luas permukaan juga dipengaruhi oleh berat dari benda tersebut. Oke, Pak Juan, kira cukup untuk materi hari ini. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Untuk dibuat PR, tentu saja masing-masing grup punya satu PR untuk dikerjakan di rumah, dan besok pada waktu kita bertemu kembali kita evaluasi hasil PR kalian. Bisa dikerjakan di rumah. Oke, acuan kita cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya CGP Agus Saroni dan rekan saya Johan Nur Aminullah, serta pengajar praktek saya Bapak Anjar Hadi Purnomo. Bagaimana kabarnya Pak Johan? Baik Pak Johan, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan proses observasi di dalam kelas kemarin. Bagaimana perasaan Pak Johan setelah melaksanakan kegiatan pembelajarannya di kelas? Ya, terima kasih atas waktunya, Prof. Kemarin pada waktu kita melakukan pembelajaran, di awal saya sempat grogi. Biasanya saya belajar tanpa diawasi, ini tiba-tiba ada yang ngawasi. Anak-anak juga gitu, istilahnya kok seperti terintimidasi, ada yang ngawasi, padahal ya kita bukan dalam proses pembelajaran yang normal-normal saja, yang istilahnya seperti pembelajaran sehari-hari. Berhubung ada yang ngawasi, akhirnya seperti ada tegang sedikit. Alhamdulillah, saya pun melihatnya pembelajaran kemarin itu berjalan dengan baik. Baik Pak, kita kembali berdiskusi untuk merefleksikan hasil dari supervisi akademik. Nantinya jika ada ditemukan masalah, kita dapat bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Baik, Pak Johan menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Sebenarnya performa saya kemarin itu agak kurang karena saya agak kurang persiapan. Misalnya kalau persiapannya sudah matang, benar-benar matang, insya Allah gimana cara dengan saya mengakui kemarin itu performa saya kurang. Iya Pak, saya melihat kemarin anak-anak sangat semangat sebenarnya dengan melihat video yang Bapak sajikan.
anak-anak juga merasa senang, mereka juga lumayan fokus ya memperhatikan Pak Juan. Padahal katanya Pak Juan tadi kan sempat kurang siap sebenarnya ya, tapi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Juan? Silakan. Baik Pak Johan, menurut pengamatan saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Johan kemarin sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Pak Johan sampaikan saat kegiatan observasi ada 4, tadi semua sudah tercapai. Dan area pengembangan yang ingin Pak Johan kembangkan adalah kompetensi pedagogi. Sudah nampak di situ di pembelajaran kemarin, yakni peserta didik juga sudah aktif, sudah fokus serta dapat mengerjakan tugas yang diberikan Pak Juan dengan baik dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi serta penggunaan media pembelajaran yang lumayan bervariasi. Kemarin kan Pak Juan ada menayangkan video, terus ada juga semacam alat untuk praktek juga kan, nah, seperti itu. Jadi si peserta didik kemarin itu bisa menerima materi dengan baik dan mereka sangat senang dalam pembelajaran seperti itu. Saya di sini sebagai sampel yang lakukan observasi oleh Pak Agus, saya berharap bahwa ilmu yang Pak Agus dapatkan dari guru penggerak ini bisa disalurkan kepada saya pribadi khususnya dan kepada rekan-rekan kerja pada ini. Baik Pak, kemudian dalam pembelajaran kemarin Pak Johan apakah mengalami semacam kendala atau hambatan? Kendala saya kemarin itu karena anak-anak ini sebenarnya itu berebut, Pak saya milih berkelompok dengan yang ini, padahal setiap hari saya selalu silang kelompok belajar itu selalu saya silang diajak agar mereka saling berkolaborasi sesama teman yang lain, tidak itu saja. Iya Pak Johan. Dari kendala yang Pak Johan sampaikan, kira-kira apa rencana tindakan untuk selanjutnya Pak Johan? Rencana selanjutnya saya akan membuat jadwal biar mereka tahu ini, kalau hari ini saya harus berkelompok dengan yang ini, hari ini saya harus berkelompok dengan ini, supaya tidak rebutan. Setiap kali ada pembelajaran mereka saling berebut, saya dengan ini, dengan ini. Baik sekali Pak Johan rencana yang Pak Johan sampaikan barusan. Lantas siapa ya kira-kira yang Pak Johan harapkan untuk bisa membantu Pak Johan dalam menangani kesulitan tersebut? Untuk pembagian tempat untuk kelompoknya, pindah-pindah parkir, kursi dan sebagainya, mungkin saya akan butuh rekan kerja yang lain untuk membantu saya atau paling tidak nanti untuk memasangkan proyektor atau yang layarnya supaya lebih cepat untuk dapat terlaksana pembelajaran. Oke Pak Johan, sebagai penutup ya Pak Johan, kira-kira yang Pak Johan dapatkan dari proses ini itu apa ya? Terus yang saya dapatkan adalah kemarin saya merasa ini bahwa saya masih kurang dalam melakukan penyaluran wawasan saya, ilmu saya kepada anak-anak, karena itu saya butuh bimbingan dari rekan-rekan kerja yang lain yang merasa mereka lebih mampu daripada saya. Khususnya ini Pak Agus ini senior saya di sini. Oke, terima kasih Pak Johan. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Anjar menyampaikan umpan balik atau mungkin tanggapan dari jalannya proses kegiatan pasca observasi ini. Monggo, Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Agus, Pak Johan. Bagaimana hari ini Pak Agus, Pak Johan? Alhamdulillah. Untuk umpan balik atau tanggapan dari saya terkait kegiatan pasca observasi hari ini, yang pertama tadi Pak Agus sudah
bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa memantik Pak Johan untuk mengeluarkan ide, mengeluarkan gagasan, solusi, sehingga Pak Johan bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Pak Johan hadapi saat kegiatan observasi kemarin, sehingga Pak Johan mempunyai kendala dalam pembelajaran, kemudian Pak Johan menemukan sendiri solusinya, kemudian segera mengeksekusi. Harapan saya solusi-solusi yang Pak Johan hadirkan tadi segera dilaksanakan, dieksekusi, kemudian berkolaborasi dengan rekan lembaga untuk perbaikan pembelajaran Pak Johan. Seperti itu. Mungkin seperti itu tanggapan atau umpan baik saya untuk keseluruhan, mulai dari pra, kemudian observasi yang sudah saya amati kemarin, dan pasca observasi berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih Pak Anjar atas masukan, atas bimbingan yang diberikan. Jadi mungkin itu saja laporan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.